Pernahkah kamu berpikir apakah hidup ini benar-benar bermakna? Ada sebuah pandangan yang disebut nihilisme. Kata ini berasal dari bahasa Latin nihil yang berarti tidak ada. Nihilisme mengatakan bahwa tidak ada kebenaran atau moralitas yang pasti. Seorang filsuf terkenal bernama Friedrich Nietzsche banyak membahas tentang nihilisme. Dia mengatakan bahwa tanpa Tuhan atau nilai-nilai absolut, kita harus menciptakan makna kita sendiri. Nihilisme menyatakan bahwa hidup ini tidak punya tujuan atau makna yang pasti. Ini bisa terasa menakutkan, tapi juga memberikan kebebasan untuk menciptakan makna hidup kita sendiri. Nietzsche membedakan dua jenis nihilisme, pasif dan aktif. Nihilisme pasif bisa membuat kita merasa putus asa dan pesimis, merasa hidup ini kosong dan tak berarti. Tapi nihilisme aktif mendorong kita untuk menciptakan nilai dan makna baru setelah menolak yang lama. Bagi beberapa orang, nihilisme adalah kesempatan untuk bebas dan kreatif. Ini membebaskan kita dari nilai-nilai yang terasa tidak berdasar atau membatasi. Tapi menerima nihilisme juga punya tantangan. Menolak kepercayaan yang sudah lama ada bisa membuat kita merasa kehilangan arah dan bingung. Pada akhirnya, nihilisme mengajak kita untuk mempertanyakan asumsi dasar tentang makna hidup ini dan mendorong kita untuk mencari pemahaman diri dan tujuan hidup kita sendiri. Dalam dunia yang tidak memiliki makna bawaan, kita punya kesempatan besar untuk menentukan jalur kita sendiri dan menemukan tujuan kita sendiri. Nihilisme bukan hanya konsep filosofis, tetapi juga ajakan bagi kita untuk merefleksikan, mempertanyakan, dan mencari apa yang benar-benar penting bagi kita. Dalam ketiadaan makna universal, kita bisa menemukan potensi besar untuk makna pribadi. Untuk memahami nihilisme lebih dalam, kita perlu melihat sejarahnya. Konsep ini mulai populer pada abad ke-19, terutama melalui karya Friedrich Nietzsche. Nietzsche adalah salah satu filsuf yang paling berpengaruh dalam membentuk pemikiran nihilisme. Dia melihat nihilisme sebagai akibat dari kematian Tuhan, bukan dalam arti literal, tetapi sebagai hilangnya kepercayaan pada nilai-nilai absolut. Bagi Nietzsche, tanpa Tuhan atau nilai-nilai absolut, manusia harus menciptakan makna mereka sendiri. Nihilisme memiliki dampak besar pada individu dan masyarakat. Bagi beberapa orang, ketiadaan makna universal bisa menyebabkan krisis eksistensial. Namun bagi yang lain, ini adalah peluang untuk pembebasan. Bebas dari nilai-nilai yang dipaksakan dan kesempatan untuk hidup sesuai prinsip mereka sendiri. Dalam konteks sosial, nihilisme juga bisa mempengaruhi cara kita berinteraksi. Tanpa nilai-nilai bersama yang kuat, masyarakat bisa menjadi lebih terpecah. Tapi ini juga bisa mendorong kita untuk mencari nilai-nilai baru yang lebih inklusif dan relevan. Nihilisme juga muncul dalam budaya populer. Film, musik, dan buku sering mengeksplorasi tema-tema nihilistik. Film seperti Fight Club dan The Big Lebowski, serta musik dari band-band seperti Nirvana menggambarkan perjuangan individu mencari makna dalam dunia yang tampak tanpa tujuan. Jadi bagaimana kita menghadapi nihilisme? Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan makna pribadi, menemukan aktivitas dan hubungan yang memberikan kepuasan dan tujuan. Bagi sebagian orang, membantu orang lain dan berkontribusi pada masyarakat adalah cara menemukan makna. Taktik seperti mindfulness dan meditasi juga bisa membantu kita menemukan kedamaian dan makna dalam kehidupan sehari-hari. Nihilisme mungkin tampak seperti pandangan yang suram, tetapi ini juga bisa menjadi ajakan untuk kebebasan dan penciptaan. Di dunia yang mungkin tidak memiliki makna universal, kita memiliki kesempatan untuk menemukan dan menciptakan makna kita sendiri. Apa makna yang akan Anda ciptakan? Terima kasih sudah menonton.